Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan yang mengagumkan, kembali lagi dalam video singkat saya yang pada pertemuannya selalu membahas tentang buku dan membedahnya secara mendetail. Sebelum melanjutkan video lebih jauh, mari kita telisik dua video yang akan saya tampilkan. Coba perhatikan video ini. Hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa. Atau mungkin kita dapat melihat video selanjutnya. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Apa yang dapat kita simpulkan dari kedua video ini? Ya, benar sekali. Kedua orang dalam video tersebut adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa yang mengagumkan di dunia. Mungkin kita juga lihat tokoh-tokoh besar atau mungkin narator ulung, politisi, dan para motivator. Mereka selalu memiliki kemampuan yang mengagumkan dalam berbicara di depan umum. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap orang itu memiliki kemampuan berbicara atau justru sebaliknya bahwa keterampilan berbicara adalah sebuah kodrat yang dibawa seseorang dari lahirnya dan tidak bisa ditingkatkan? Jawaban singkatnya terdapat dalam buku yang diutarakan oleh Socrates, seorang filsuf dari Yunani yang berabad-abad lampau telah menjelaskan tentang konsep ini dan masih sangat relevan untuk kita telisik pada era modern karena sejatinya kemampuan berbicara sangat dibutuhkan dalam ranah global. Baik, langsung saja kita menelisik bukunya. Buku ini berjudul Retorika. Retorika juga memiliki artian dalam bahasa Yunani, sebagaimana dalam pengertian etimologis. Retorika ini berasal dari kata retorix yang berarti kemampuan seni untuk berbicara. Dalam bukunya, Aristoteles mendefinisikan bahwa retorika itu adalah kemampuan deliberatif yang dimana kemampuan berbicara ini ditujukan untuk mempengaruhi orang lain atau mempersuasi agar orang lain mampu menuruti kehendak dan permintaan si pembicara. Perlu diingat bahwasanya kerap kali seseorang yang berbicara itu tidak didengar oleh penerima pesan, maka diperlukan sebuah kemampuan berretorika agar kita mampu mensugesti dan si pembicara itu terkesan memiliki kewibawaan. Retorika deliberatif ini dibagi menjadi tiga, yakni ethos, pathos, dan logos. Yang pertama yaitu ethos. Apa itu ethos? Seorang pembicara ulung harusnya memiliki ethos atau latar belakang yang relevan dengan apa yang dibicarakan. Tentunya jika dia adalah seorang dokter, maka ketika ia berbicara tentang masalah kesehatan, medis, dan penyakit-penyakit lainnya, maka pembicara itu akan mudah sekali mempengaruhi orang lain, dan sebaliknya pendengar akan menerima dengan baik karena menelisik dari latar belakangnya. Jadi sebelum berbicara kita harus memastikan bahwa apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan kemampuan dan latar belakang kita. Selanjutnya itu logos. Apa itu logos? Logos adalah sebuah kebenaran. Ketika kita berbicara di depan umum, baik secara monolog ataupun dialog, kita harus memperhatikan kebenaran berupa data-data, angka, dan fakta yang terjadi di lapangan. Karena fakta ini dapat digunakan untuk mensugesti orang lain. Misalnya saja ketika saya berbicara tentang hasil pemilu di tahun 2024, ketika kita menampilkan data-data jumlah penerima suara dan lain sebagainya, maka ini cenderung lebih mudah didengar dan diterima oleh penerima pesan. Yang terakhir ya ini pathos. Apa itu pathos? Yaitu pendekatan emosional. Bahwasanya pembicara harus meledak-ledak dalam berbicara sehingga mensugesti orang lain. Pathos ini ditujukan agar pendengar menerima dengan baik dan terbawa suasana dalam pembicaraan. Secara umum, retorika deliberatif ini yakni kemampuan keterampilan, kemampuan emosional, dan kemampuan intelektual sangat diperlukan ketika kita sedang berbicara di depan umum, baik secara dialog maupun monolog. Kembali lagi bahwasanya retorika ini ilmu yang bersifat netral,
Jadi ketika kita memiliki kemampuan berbicara, kita harus memanfaatkannya dengan baik, misalnya saja untuk menyampaikan gagasan kita, menyampaikan ilmu pengetahuan agar mudah diterima. Bukan sebaliknya, bahwasanya retorika digunakan untuk mensugesti orang lain melakukan tindakan provokatif yang bertentangan dengan hal-hal dan hukum tertentu. Tentu ini tidak bersifat etis. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai retorika atau seni dan kemampuan berbicara. Perlu diingat bahwa kemampuan berbicara adalah kemampuan yang bisa ditingkatkan dan memiliki berbagai aturan-aturan agar kita mampu berbicara dan mempengaruhi orang lain dengan baik. Keterampilan sekali lagi diperlukan ketika kita ingin berbicara di depan umum. Apa yang kita berbicarakan harus sesuai dan benar-benar terjadi sehingga pendengar mampu menerimanya dengan baik. Orang yang memiliki kemampuan retorika akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat, sehingga saya sangat merekomendasikan meningkatkan kemampuan retorika ini dengan membaca buku retorika yang ditulis oleh Socrates, seorang filsuf yang telah lama. Itu saja video singkat dari saya, semoga ini memberikan manfaat dan bisa menjadikan sebagai referensi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.